Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 1,5%, close di level 8.396. Investor asing hari ini mencatatkan net buy, terutama untuk market reguler sebesar 1,10 triliun, sedangkan di market tuna dan negosiasi terdapat net buy 47,2 miliar, sehingga total all market hari ini net buy 1,14 triliun. Dan ternyata kenaikan IHSG ini dipicu oleh saham-saham konglomerasi. Salah satunya adalah Tepia dan BRPT. Nanti kita akan lihat guys ya, mungkin kita akan bahas lebih dari 10 saham, karena nanti kita juga ingin melihat beberapa saham, terutama saham-saham konglomerasi ya, yang memiliki owner yang cukup karismatik ya dan juga dikenal oleh para investor. Ada saham-saham dari BRPT gitu ya, saham Pak PP, lalu ada saham Pak Garibaldi Thohir dan saham-saham lainnya. Pokoknya kita akan coba pantau, guys. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat terlebih dahulu untuk harga komoditas hari ini, terutama gold, yang ternyata harga gold hari ini naik 1% lebih, guys ya. Jika kita perhatikan, hari ini di level 5.148 USD per troy ounce. Sedangkan untuk minyak mentah, crude oil WTI, hari ini naik 0,03% dan Brent oil naik 0%. Naik tipis ya, 0,02% saja. Lalu untuk harga perak ya naik 2,5%, harga tembaga koreksi 0,2%. Sedangkan harga batu bara ternyata naik 0,04%. Kita coba lihat ya untuk harga nikelnya, ternyata nikel hari ini juga naik guys, mirip dengan emas ya. Meskipun tidak setinggi emas, kenaikan hari ini 0,5% di level 17.530 USD per ton untuk harga nikel. Jadi, selain saham-saham di sektor emas, komoditas lainnya juga ternyata menarik nih, yaitu nikel dan juga batu bara yang mesti teman-teman pantau juga. Oke guys, yang pertama kita akan bahas lebih dahulu untuk perkembangan dari big banks karena ada hal yang menarik dan itu ternyata akumulasi asing mulai terlihat lagi di saham big banks. Jadi teman-teman holder big banks yang sudah sempat tambah muatan nih ketika terjadi koreksi, teman-teman silahkan lanjut hold ya karena teman-teman sudah melakukan averaging down dengan teknik yang menurut kita itu memang lebih efisien guys, lebih efisien dan lebih apa ya bisa dibilang lebih bagus lah ya meskipun ya pada akhirnya kembali ke teknik masing-masing. Mau seperti apa cara entry-nya, cara averaging down-nya, apakah ada averaging apa atau tidak. Nah, itu kan sesuai dengan style investasi masing-masing. So, sekali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Hari ini tanggal 23 di saat kita menunaikan ibadah bulan puasa guys ya. Ternyata Big Banks-nya kembali diakumulasi oleh investor asing. Teman-teman bisa perhatikan AKRXZ PDPXAAG sebagai top buyer dan retailnya jualan. Ini adalah pemandangan yang apa ya bisa dibilang sangat umum guys ya. Sangat umum. Kenapa? Karena sorry guys. Bentar ya. Oh, sorry. Kita login dulu ya. Nah, ini buat teman-teman yang bertanya gitu ya, aplikasi apa Kak buat lihat buat lihat foreign-nya. Nah, saya menggunakan ini guys ya, Hots Mobile ya, Neo Hots Mobile. Ini aplikasinya yang teman-teman bisa pakai. Sebenarnya ada aplikasi lagi yang lebih canggih ya guys ya, dalam mendiversifikasi analisa dari sisi dari sisi buyer retail dan juga asing gitu ya atau bandar gitu, bandar detektor. Nah, itu ada juga guys yang lebih advance-nya gitu, tapi kita nggak pakai ya. Oke guys, untuk BBRI, kita lihat hari ini ada net buy asing di 393,5 miliar. Ini adalah angka yang bagus setelah kemarin di tanggal 20 penutupan minggu lalu itu juga net buy 404 miliar. Sempat kita bahas juga guys ya. Jadi BBRI sudah cukup menarik ini, terutama untuk teman-teman yang mungkin ingin melakukan trend following. Saya rasa masih ada potensi ya guys ya, untuk di level sekarang. Yang trend following itu kan memang membutuhkan konfirmasi terlebih dahulu, baru dia join gitu, baru dia masuk. Karena sudah melihat tanda-tanda reversalnya, sudah melihat akumulasinya bagus, nah biasanya mereka akan
baru masuk dan menggunakan strategi trend following seperti itu guys. Oke, kita lanjut ya guys ya ke saham Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri juga naik 2,9% di level Rp5.275 per saham. Kita lihat hari ini akumulasinya juga masih terlihat bagus. Mayoritas asingnya masuk. Ada AK, BK, YURX, KZ, dan AG guys. So, kita cek untuk Bank Mandiri ya. Bank Mandiri hari ini ternyata ada net buy di 327 miliar, setelah kemarin juga net buy 173 miliar. Jadi 300 miliar akumulasi asing di Bank Mandiri ini adalah akumulasi yang bagus ya. So kita cukup optimis jika melihat data transaksi terutama di 1 bulan terakhir dari awal Februari ini, Bank Mandirinya ada potensi untuk naik. Apalagi ini kan tinggal kita menunggu pengumuman dividen nih dari dari bank-bank himbara ini gitu ya guys ya. Terutama yang sudah dapat dividen interim. Nah, saham-saham yang bagi dividen interim itu teman-teman nanti dikalkulasi dengan dividen final sehingga bisa lebih lebih terlihat besar untuk dividen payout ratio dan juga dividen yield-nya. Nanti akan bisa teman-teman kalkulasikan gitu. Jadi digabung ya, hitungnya jangan dipisah. Jadi berdasarkan average yang teman-teman pegang, teman-teman dapat berapa persen. Mungkin ada yang 8%, 9%, 10% tergantung average masing-masing. Kita lanjut ke BBNI. Untuk Bank BNI ada kenaikan 0,6% di level Rp4.500 per saham. Ada normal distribusi hari ini, terutama dari CCPD, AKSS, dan lainnya. Sedangkan DP, ZPXL, BKYP-nya terpantau akumulasi guys. Beberapa retail ya, kita lihat akumulasi. So, bagaimana dengan asingnya di BBNI? Kita coba lihat untuk Bank BNI hari ini ternyata net buy 16,4 miliar. So, tadi yang teman-teman lihat ada normal distribusi ini ternyata dari domestik. CC, PD, AKS, SBB-nya ini domestik. Sedangkan asingnya di top 5 ini akumulasi guys ya. Bisa teman-teman digabung lah ya, di-combine dengan aplikasi Hots Mobile. Seperti itu guys. Jadi buat yang mau coba ya silahkan guys ya, mau pakai sekuritas apapun ya yang membuat kalian nyaman lah, kira-kira apa. Nah, next kita bahas BBCA. Untuk Bank BCA hari ini ada kenaikan 1% di level Rp7.300 per saham. Jika BCA ada tanda-tanda reversal, otomatis di average sekarang itu sangat menarik. Karena ketika nantinya naik, teman-teman bisa mendapatkan cuan yang lebih besar lagi karena di area support ya yang kemarin sempat dituju oleh BCA ya, sempat disentuh juga di 7.250 ini adalah support yang cukup kuat di tanggal 16 Oktober lalu 2025. Jadi supportnya kembali tersentuh sehingga ini menjadi bisa dibilang titik entry yang menurut saya sih bagus ya, tapi kembali lagi ke keputusan masing-masing guys. Karena ada juga ya kawan-kawan investor atau trader yang memang cukup keberatan gitu kalau investasi di saham-saham yang besar secara price-nya. Jadi mereka mungkin ingin yang 100 ribuan per lot gitu guys ya, atau di bawah itu. Banyak juga yang seperti itu. Jadi hari ini ada normal akumulasi guys di BCA ya, ada NI, ZP, BKA, KHD yang terpantau akumulasi. Namun RX, KZ, DXCP-nya jualan dan beberapa retail juga terpantau menjual. Kita langsung lihat saja guys untuk Bank BCA. Ternyata masih ada net sell, tapi sangat tipis. Hari ini net sell asing di BCA itu sangat tipis, hanya 15 M saja. Jadi BCA-nya bisa teman-teman pantau nih. Jika di midday besok ternyata 3 bank itu, bank himbara maksudnya, 3 bank himbara BRI, Bank Mandiri, dan BNI diakumulasi asing dan BCA juga ada potensi ya untuk reversal kembali. Kita lanjut bahas saham selainnya. Ada Antam yang hari ini naik 4% di level Rp4.390 per saham. Kita lihat hari ini untuk Antam sendiri ada akumulasi dari BK dan AK. Sedangkan beberapa retail terpantau jualan. Ada XL, YP, CC, NIXC, dan SQ guys. Kita langsung saja cek ya untuk Antam. Antam hari ini net buy kembali 133 miliar setelah kemarin di tanggal 20 sempat terjadi net sell 130 M, tapi di hari Kamis ini net buy 172 M.
Jadi kita runtut biasanya tidak begitu jauh ya kalau, seperti ini kita melihatnya itu misalkan di 1 minggu terakhir atau di 2 minggu terakhir atau bahkan di 3 hari perdagangan terakhir kalau misalkan sudah mulai terpantau adanya tanda-tanda akumulasi. Jadi yang lalu-lalu ini, tidak kita masukkan kembali guys, karena ini kan reversal setelah berita MSCI gitu. Jadi kita fokusnya mencari konfirmasi akumulasinya itu dari akumulasi terdekat gitu. Kenapa diakumulasi? Nah, itu yang harus kita pantau, guys. Biasanya kalau saham-saham big caps akan ada sebuah katalis. Either itu katalis positif, ya kalau diakumulasi dengan adanya saat kondisi positif, maka itu ya berarti kan bagus gitu untuk kita entry. Tapi sebaliknya, jika ternyata harganya turun disertai dengan adanya katalis negatif, ya kita juga paham lah ya, jangan sampai terlalu banyak di sana dan jangan sampai nyangkut banyak juga, guys. Begitupun juga dengan saham emas. Emasnya naik 6,3% di level Rp8.400 per saham. Kita lihat akumulasinya justru dari kalau saya lihat sih ini dari pengendalinya guys ya, dari pengendali lah ya, ada LG di sini. LG RFKZ nih. So, di sini retailnya jualan, ZPX LPD-nya jualan. Jadi yang menaikkan emas yaitu domestik, big fund dari domestik, tapi juga beberapa kali kita lihat pengendalinya juga ikut masuk guys. Jadi cukup oke ya. Untuk emas hari ini asingnya bahkan juga net buy 28,5 miliar. Wah, ini sih betul-betul oke ya guys ya. Bisa teman-teman pantau lah untuk besok. Setidaknya dipantau dulu, masukkan dulu ke dalam watchlist. Kalau misalkan sesuai dengan strateginya ya silahkan ya guys ya. Kembali lagi semua keputusan di tangan investor masing-masing. Oke guys, coba kita runtut guys ya saham-saham yang reversal. BRPT hari ini naik 5,9% di level Rp2.140 per saham. Kemarin support yang sempat dijebol BRPT itu di 2.100-an guys. Di 2.100 ini support sebelumnya. Tapi juga sempat ditembus ya. Sempat turun sampai di 1.770. Dan hari ini akumulasinya bagus, ada AKBK yang top buyer, sedangkan retail jualan. Apakah retail sudah mulai masuk kemarin? Ya guys ya, sehingga hari ini tinggal jualan. Dan ternyata hari ini ada net buy asing di 55,8 miliar. Kenaikan 5,9% ini menjadi suatu hal yang bagus untuk BRPT. Karena tentu saja kita bisa melihat adanya tanda-tanda reversal lagi. Sebelumnya di tanggal 11 Februari juga sempat terjadi kenaikan 12%. Tapi harganya pelan-pelan turun dan di level sekarang memang kalau misal kita cek teknikalnya ini masih cukup sideways. Tapi akumulasinya justru mengabarkan bahwa ini ya sebenarnya tanda reversal, guys. Kita coba cek TEPIA ya, guys ya. Kita fokus di teknikalnya dulu nih, karena kita akan pantau beberapa saham ya. BRPT, TEPIA juga reversal, guys, 6,3%. Bahkan hari ini terpantau ada potensi asing masuk ya, 43M. Kita coba lihat guys, TEPIA-nya guys, apakah benar ya? Kalau benar berarti kita tidak usah membuka data ini. Oh benar ya ternyata ya. Kadang ada delay gitu antara data di Stockbit dengan data di Hots Mobile. Nah, untuk TEPIA 43 miliar net buy asing hari ini dan sudah 2 hari terakhir akumulasi. So ini mulai baru ya, baru mulai entry lagi nih untuk asingnya. Jadi fresh signal ya kalau misalkan boleh dibilang ya untuk TEPIA benar-benar ada tanda reversal. TEPIA, BRPT. Lalu kita cek PTRO guys. PTRO ya, PTRO hari ini masih ada kenaikan, tapi tipis 0,7% saja. Tapi asingnya net sell 2,4 M, tipis ya. Kita coba lihat guys untuk PTRO netral, XL, YP masuk ya, retailnya beberapa masuk, tapi beberapa ada yang keluar dan asingnya ini cukup imbang. Kita cek asingnya di sini karena net sell 2,4 M. Normal distribusi ya, AI, HD, YU. Tapi kalau misal teman-teman cenderung ikut BK dan AK ya silahkan dilihat aja ini BK AK-nya mulai masuk meskipun AI-nya jualan. Seperti itu guys. PTRO apalagi guys, cuan ya. Cuan, kita coba lihat cuan.
Cuannya sih naik 3,7% di 1.800 per saham dan ini adalah harga sesudah stock split ya. Kemarin sempat menyentuh support 1440 guys ya. 1420 di sini supportnya dan cuan ini kalau misal kita lihat juga memiliki tanda-tanda reversal meskipun asingnya ada net sell 60M. Foreign-nya net sell ya guys ya. Net sell-nya dari ZP nih. ZPODCC. Sedangkan yang akumulasi cukup besar ada YU dan KZ saja, tapi masih lebih besar net sell dari ZP dan lainnya ya. Sehingga net sell 60 miliar untuk cuan. Apalagi guys, untuk saham Pak PP, Gosco ya. Kita coba cek Gosco. Gosco-nya net buy naik 1,8% di 226 per saham. Akumulasinya dari CCAKZP. Asingnya masuk 1,6 M. Ini saham sawit ya. Kita cek ya guys ya. Berapa nih? Ada SHID, Sideways sempat turun juga. INPC, coba kita cek INPC guys. INPC-nya hari ini sideways, tapi ada akumulasi asing, ada CCAK yang masuk ya dari asing, tapi overall netral. So cukup oke lah untuk saham-saham Pak PP ya lumayan ya guys ya. Kita kembalikan lagi guys ke BRPT. Apalagi guys yang belum? Ada yang terlewat gak nih saham Pak PP guys? BRPT, PTRO, Cuan, Brand ya, brand. Brandnya sideways ya, masih sideways. Meskipun naik tipis 0,3%, technically sideways. Ya teman-teman bisa lihat. Tapi yang tadi menarik teman-teman harus pantau tuh BRPT-nya, lalu TEPIA-nya, cuannya, itu lebih menarik guys ya. Tapi hari ini net buy 4,9 M dari asing dan normal akumulasi. BKZPRXAG top buyer. Bagus ya sebenarnya, tapi lebih menggiurkan sih yang masih di harga bawah guys. TEPIA, BRPT tadi ya. BRPT, cuan. Nah itu menurut saya lebih oke lah untuk dicoba ya. Lanjut ke Bumi CS ya, saham-saham Bumi, saham Pak Bakri dan Salim ya. Untuk Buminya naik 0,6% di 296. Net sell ternyata 145 miliar guys untuk Bumi. Jadi di 2 minggu terakhir memang masih cukup net sell nih Buminya. Ada distribusi dari AK, LG, CPRB dan retailnya masuk nih guys. Retailnya masih masuk. So kalau misal teman-teman ingin coba masuk di Bumi, menurut saya sih lebih baik tunggu higher low atau normal correction dulu. Nah, di sini juga teman-teman bisa perhatikan ya. 2 minggu perdagangan terakhir net sell di asing di saham Bumi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau coba masuk ya tunggu higher low-nya dulu guys. Nah, baru nanti bisa coba Bisa coba trend following. Jadi teman-teman tunggu dulu koreksi normal correction-nya baru bisa naik lagi guys ya. Itu pun lebih bagus kalau asingnya sudah masuk. Kalau dibarengi asing biasanya kenaikannya lebih cepat guys. Bisa naik 14%, 15% bahkan lebih. Untuk BRMS di harga sekarang lumayan oke sebenarnya karena kan kemarin juga sempat reversal ya dari bottom setelah MSCI itu. Jadi BRMS hari ini sideways aja nih di 1060-an ya. 1060 per saham. Ada distribusi dari domestik CCTPBF. Asingnya sepertinya net buy guys. Asingnya sih net buy 6,8 M. Lumayan oke lah ya meskipun tidak besar. Tapi kemarin sempat ada net sell asing di 18,8 M. So untuk Bumi, BRMS masih ada chance untuk naik sebenarnya. Tapi masalah sorry guys, kita minum dulu ya. Tapi masalahnya kita harus menunggu dulu guys terkait dengan akumulasi asingnya. Kalau misalkan masalah free float ya, yang saham-saham yang ingin masuk ke MSCI seperti Bumi dan juga Dewa itu belum kelar, ya bisa dilihat dari asingnya guys ya nanti sebenarnya. Kalau asingnya masuk,
ya kita tinggal follow. Karena saham-saham seperti ini akan lebih afdol kalau kita ikut dengan asing. Kalau asingnya sedang keluar, ya sudah kita cari yang sedang diakumulasi jor-joran oleh asing karena biasanya kenaikannya akan lebih cepat. Lanjut ke Dewa. Dewa masih sideways di Rp615 per saham dan juga sangat layak ya untuk ditunggu reversalnya, guys. Reversalnya maksud saya itu layak ditunggu, guys. Jadi kalau misalkan dia turun lagi, nah, lebih baik teman-teman tunggu ya untuk, area high low-nya bisa di 550, bisa di 500-an, nah nanti tunggu dia naik kembali, seperti itu guys. Menurut saya akan lebih sehat ya kalau misal teman-teman menunggu technical, rebound dari area high low, dibanding dengan tangkap pisau jatuh. Itu lebih 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 cepat, kita cuan yang pertama dan tidak tidak perlu averaging down nantinya. So untuk, Dewa ada normal distribusi dan asing ada yang masuk meskipun tipis ya, net buy-nya 2,8 M, tapi jika diperhatikan ada asing yang masuk, ZP BBCC-nya net buy nih, sedangkan domestiknya jualan. Kita lanjut ke Adro CS. Untuk Adro-nya naik 0,8% di Rp2.320 per saham. Akumulasinya sih bagus ya, BKLG AGZP ya. Coba kita cek untuk ADRO. Ternyata Adro-nya net buy 19,9 miliar dari asing. Nah, teman-teman bisa nilai ya. Ini dari awal Februari. Meskipun di awalnya sempat terjadi net sell, tapi akumulasi beberapa minggu ini cukup bagus. Sehingga teman-teman yang sudah entry di Adro, ini tinggal lanjut hold. Sedangkan yang baru mau masuk, gunakan strategi trend following. Ingat ya, teman-teman pelajari dulu tuh strategi trend followingnya agar pembahasan kita itu lebih sinkron gitu guys. Tergantung posisi ya, tergantung posisi tetap. Kalau teman-teman terbiasa untuk berani buy on weakness ketika ya contoh kemarin kan MSCI, siapa yang berani masuk ketika anjlok, ya setidaknya dia dapat harga bawah. Meskipun tetap ada risiko di bawah turun lagi, alias nyangkut gitu. Tapi bisa averaging down di harga murah. Tapi kalau misalkan teman-teman yang inginnya langsung cuan, ya bisa dengan strategi trend following dengan beberapa konfirmasi. Yang pertama konfirmasi dari technical, yang kedua adalah konfirmasi dari akumulasi, lalu bisa juga konfirmasinya dari katalis ya, berita atau isu ya guys, itu juga bisa. Next, AAD-nya naik 0,2% di Rp9.300 per saham. Ternyata ada distribusi dari RF, LG, AKBK dan retailnya masuk. Ini sepertinya net sell guys ya. Sepertinya ini net sell guys. Net sell 4,7 M. Masih kecil dibandingkan dengan akumulasi di tanggal 19. Tanggal 19 dan di minggu lalu itu net buy-nya besar. Jadi AAD kalau ada normal correction, tadi kan sempat turun ya ke area low di 8925. Nah, ketika ada normal correction seperti ini, kesempatan untuk teman-teman yang mau tambah muatan gitu. Kak, kalau averaging up gimana? Boleh nggak? Boleh-boleh aja averaging up, tapi jangan lebih besar dibandingkan pembelian di harga bawah gitu, agar cuannya maksimal. Lanjut ke ADMR, ADMR naik 0,9% di Rp2.090 per saham. Kita lihat sih ada distribusi dari KI AKPD. LG ZP-nya masuk ya. Coba kita cek untuk ADMR guys. ADMR hari ini net sell di 12,9 miliar. ADMR-nya net sell ya guys ya. Ya, berarti hari ini rata-rata Adro CS-nya net sell, kecuali Adro ya. Tadi AAD, ADMR, net sell, tapi Adro-nya akumulasi bagus gitu. Kita cek Raja. Raja naik 2,5% di Rp4.910 per saham, namun sepertinya ada normal distribusi ya guys ya. Dari PD LGBQ. Kita cek asingnya guys. Asingnya akumulasi. CCBKK masuk ya. Bagus guys ini. 1,8 M untuk Raja. Net buy. Kita cek ratunya guys, sekalian. Ratunya net sell 12 M. Nah, berarti yang bisa dipantau rajanya ya, rajanya bisa dipantau guys karena asingnya
ada tanda-tanda masuk kembali. Sedangkan Ratu tadi kita lihat net sell-nya besar ya, big distribution. Net sell-nya 12M, jadi ya dipantau-pantau dulu aja guys. Kalau ada normal koreksi baru teman-teman bisa coba ya. Terakhir kita coba lihat PANI dan CBDK. PANI-nya sideways guys ya, naik 0,7% di Rp10.500 per saham. Ada akumulasi dari POXL. Foreign distribusi. Foreign-nya distribusi, jadi santai dulu aja. CBDK guys. CBDK-nya turun ya. 0,8% di 6.050 untuk hari ini. Ada distribusi dari RFBK asing. Kita lihat domestiknya distribusi, foreign-nya distribusi. Jadi CBDK distribusi. Ada yang ketinggalan guys. CDIA tadi ya, lupa ya, saham Pak PP. CDIA. CDIA akumulasi bagus guys, overall ya. Dan ternyata dari asing nih, AKZPBK-nya masuk, domestiknya netral. Netral ya, ini netral. HP-nya jualan, YBEP-nya masuk. Retailnya terpantau banyak di kanan alias jual. Oke guys, kita rekap terakhir ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing itu BBRI, Bank Mandiri, Antam. Ya, jadi saham-saham fundamental sudah back on track, asingnya kembali masuk. Lalu ada BP yang hari ini naik cukup tinggi, TINS, Telkom, Astra International, BRPT, UNTR, Tepia, Unilever, lalu ada Inco, Pegas, Emas, Mina, lalu ada Bufa, MDKA, Indi, dan Kalbe Pharma. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.